terkasih, opa terkasih, dan saudara terkasih yang sangat-sangat kami cintai. Sebagai manusia biasa, kami tidak rela untuk melepaskan beliau dalam tahapan ini. Tetapi kami percaya bahwa kehidupan kita harus berakhir seperti ini. Dan perjuangan yang telah dilalui oleh Bapak terkasih kami sangat terinspirasi dengan kehidupan yang dia lakukan selama dia hidup bersama-sama dengan kami. Tidak pernah beliau bentak-bentak baik istri maupun anak-anak. Belum pernah kita lihat beliau bertentangan dengan tetangga. Beliau kurang berbicara. Setiap persoalan yang dihadapi, dia hanya tersenyum dan menyampaikan kepada kami bahwa bersabar itu baik. Dan di dalam kehidupannya sangat kami patut bangga, kami punya orang tua. Walaupun beliau tidak berkata banyak, tapi di dalam tindak tanduk adalah merupakan karakter yang sangat mulia yang patut kami contoh dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu, dengan kepergian beliau kami sangat terpukul dan kami sangat kehilangan. Beliau hanya berpesan kepada kami, hiduplah berdampingan, hiduplah bersaudara dengan baik, harus menahan emosi di kala kita marah. Baiklah kita melakukan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan diri kita, diri anak-anak dan istri kita, sehingga kita punya hidup akan berbahagia di hari yang akan datang. Selalu kami berbicara dengan beliau bahwa hidup ini hanya sementara. Oleh karena itu, pergunakanlah hidup ini sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan, sehingga kita boleh bermanfaat bagi kehidupan sekeliling kita, dari semua bermanfaat bagi Tuhan. Beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa bikin apa-apa, tetapi beliau hanya berpesan, hiduplah dengan rukun dadar. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami tidak lupa berterima kasih kepada jemaat, kepada Ibu Pendeta, bahkan majelis, bahkan seluruh jemaat Pobililai sudah melayani yang terbaik bagi Bapak terkasih kami dan sejak dia sakit. Kami juga berterima kasih kepada para medis yang sudah melayani beliau sampai pada akhir hayat. Kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan Bapak terkasih, bahkan keluarga kami. Semuanya kami tidak dapat membalas budi baik, tapi kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang punya kehidupan ini, yang punya berkat. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan
saja yang perlu kami sampaikan. Dan akhir kata, kami walaupun dirundungan, tapi kami sangat bersuka cita karena beliau sudah mencapai finish dan dia sudah menang dalam tantangan hidup. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.
keluarga dan persekutuan juga yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, semua diundang berdiri. Kita akan memulaikan rangkaian ibadah pemakaman bagi mendiang Bapak Abraham Siding. Dengarkanlah bahwa Allah sumber kehidupan dunia. Kita percaya bahwa manusia telah ditebus karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dapat berkata, Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau suatu giliran jaga di waktu malam. Hari-hari hidup kami seperti rumput, seperti bunga di padang. Ketika tertiup angin, maka tidak ada lagi ia dan di tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kiranya mendiang Bapak Abraham Siding yang telah pulang ke rumah Bapa di sorga hidup di dalam keselamatan yang kekal. Karena itu mari Bapak Ibu, persekutuan pergabungan, kita satukan harapan dalam gumul bersama mengantar Bapak terkasih kita untuk menempuh suatu tahapan hidup di dalam Kristus. Kidung Jemaat 332 bait yang pertama dilakukan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang tidak meninggalkan ciptaannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Salam dari Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Disilakan. Persekutuan pergabungan yang dikasihi Tuhan, dengarkan berita pengharapan ini, bahwa Allah sumber hidup telah menyiapkan bagi manusia segala waktu untuk menjalani hidup di bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk ditanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita menghidupkan Kidung Jemaat 396 bait yang pertama dan kedua.
Seperti biasanya, sebagai manusia yang fana, kita senantiasa rindu mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, bahkan menegur orang penghidup. Mari, Matius 8 ayat 19 sampai 22. Ada yang membawa Alkitab? Kalau ibadah juga bawa Alkitab. Kang. Matius 8 ayat 19 sampai 22. Sedikit saja ayatnya. Sudah? Sekali lagi ya, Matius 8 ayat 19 sampai 22. Mari berdoa. Di rumah air mata ini Tuhan, kami berseru, tolonglah kami. Berikanlah kami kekuatan. Bersama keluarga pemangku doa. Kehilangan orang tua yang menjadi contoh teladan, yang mencontohi Yesus dalam karakter hidup sehari-hari. Kami yang datang telah mendengar kesaksian kaum keluarga. Luar biasa bahwa kami bisa belajar dari orang-orang yang sederhana, tetapi hidup dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Karena itu, dalam persekutuan ini Bapa, kami mau lagi disapa dengan firman-Mu. Roh Kudus tinggallah dalam hati kami. Kami mengundang Engkau, Roh Kudus, kiranya hadir. Penuhi hati kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh mengerti, lalu dan cuma diam, tetapi dengan hati yang bijaksana, hati yang penuh damai, kami mempraktekkannya kepada banyak orang, seperti yang telah dilakukan mendiang Bapak terkasih, bahkan keluarga di tempatnya, itu menjadi kesaksian yang hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami semua sedia mendengarkannya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada Alkitab, yang tidak membawa Alkitab bisa di samping lihat aja. Matius 8 ayat 19 sampai 22 di bawah judul perikop pembacaan hal mengikut Yesus. Ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Demikian perikop pembacaan firman Tuhan saat ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, disilahkan kepada vokal grup lingkungan pelayanan 3 untuk menghidungkan pujiannya bagi Tuhan.
Mengikuti Yesus dalam arti yang sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Memang sekali waktu Yesus pernah berkata, "Aku menyediakan tempat, yakni rumah Bapa di sorga, bagi setiap orang yang percaya kepadaku." Disaksikan dalam Yohanes 14 ayat 2. Tapi dalam pembacaan Alkitab kali ini, yang mengatakan hal yang berbeda. Saudaraku, banyak orang telah mendengar ucapan bahagia Yesus. Banyak orang telah melihat mujizat Yesus. Mereka lalu berbondong-bondong, "Cepat, ikuti dia." Dalam benak mereka, bila mereka terus mengikutinya, maka semua hal akan baik-baik saja. Semua pasti beres. Makanya orang-orang berdesakan mengikutinya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Matius 8 ayat 20 bilang begitu. Saudaraku, Yesus tidak menolak keinginan orang banyak yang begitu semangat 45, yang begitu menggebu-gebu untuk mengikuti dia. Ia berkata, "Silakan datang." Kalau orang mau pakai bahasa hari-hari, silakan. Kalau mau nyoba ikut kita, silakan. Tapi ingat, ini bukanlah pekerjaan mudah. Mengikuti Yesus bukanlah pekerjaan 1-2 hari. Mengikuti Yesus bukanlah hanya karena asyik melihat, menyaksikan, merasakan mujizat, bagai melihat mainan sulap. Mengikuti Yesus adalah panggilan hidup yang berlangsung secara terus-menerus selama hayat di kandung badan. Jadi artinya dari lahir hingga ajal. Persekutuan pergabungan. Sejak kecil orang-orang Israel sudah diajarkan untuk menghormati orang tua. Karena itu kalau Bapak Ibu tahu tentang kehidupan orang Israel, itu kan ada sekolah untuk anak-anak yang masih kecil. Mereka belajar Taurat. Sampai sekolah itu ada tahapan-tahapannya seperti anak-anak kita dari PAUD sampai SD, tapi memang khusus aja untuk belajar Taurat. Jadi salah satu firman Tuhan dalam Perjanjian Lama itu kan menghormati orang tua. Menghormati orang tua adalah salah satu hal utama dalam hidup dan pergaulan orang Israel. Menghormati orang tua sudah merupakan aturan adat sekaligus norma agama. Nah, salah satu contoh betapa kuat dan tingginya penghormatan terhadap orang tua dapat kita lihat dalam pernyataan bahwa mereka bisa tidak membayar kewajiban membawa persembahan ke bait Allah asal DP alasan bahwa mereka alihkan untuk pemeliharaan perawatan orang tua mereka. Tuh bisa. Makanya ketika orang banyak sudah bergabung mengikuti Yesus, tapi ada saja yang mau berbalik untuk melayani orang tuanya, untuk menguburkan orang tuanya, maka terdengarlah kata Yesus yang terkenal, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Matius 8 ayat 22. Ketika Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka," maka timbul berbagai tanggapan. Ada yang mengerti, ada yang setengah mengerti, tapi masih jauh lagi yang lebih banyak itu tidak mengerti. Yesus tidak mengabaikan penghormatan terhadap orang tua. Yesus juga tidak bermaksud membiarkan orang mati tergeletak begitu saja tanpa dikuburkan. Makanya Yesus membangkitkan Lazarus yang tergeletak mati.
Yesus hendak menunjukkan kepada para pengikutnya, termasuk saudara dan saya, bahwa mengikuti Yesus berarti berbicara tentang kehidupan, bukan tentang kematian. Mengikuti Yesus berarti berbicara tentang jalan selamat, bukan jalan maut. Mengikuti Yesus berarti berbicara tentang pengharapan dan bukan keputusasaan. Mengikuti Yesus berarti berbicara tentang kerajaan Allah, bukan tentang kuburan. Gitu. Nah, bagaimana dengan keluarga Sidin? Tadi di awal sudah disampaikan Pak Camat luar biasa. Saya bersyukur bisa kenal Pak Camat. Ke barat ya Bapak ya. Saya lihat Bapak tadi dalam rumah menyapa saya bisa tahu Bapak sangat rendah hati. Tuhan berkati. Saya cukup kenal banyak orang yang punya jabatan juga Pak. Dan banyak orang-orang yang punya jabatan itu rendah hati. Walaupun ada juga. Baru tuh dapat jabatan sadiki Pak, sombong, gitu. Pandang enteng orang. Padahal itu nama orang Kristen. Orang Kristen belum. Oh. Ada itu jabatan sadiki saja. Sudah mau kenal keluarga Pak. Tapi saya bersyukur, saya kenal banyak para pejabat, baik di sini maupun di Sulawesi Utara. Bahkan ada juga beberapa teman saya di luar negeri, tapi mereka sangat rendah hati Pak. Itu yang mesti orang ambil, belajar dari orang-orang yang rendah hati. Dan itu yang disaksikan oleh keluarga. Saya juga melayani Pak untuk keluarga di tempat ini, Bapak Sidin. Saya baru lihat Bapak Sidin, saya bukan ahli Taurat atau peramal Pak, tetapi hati saya bisa tahu Tuhan kasih hati untuk setiap kita ya. Saya tahu kalau Pak Sidin orangnya lemah lembut, tak tahu pemarah pasti Pak Sidin juga tak tahu tuh merancang jahat Pak orang ini. Luar biasa. Hidup dalam kerendahan hati, itu yang Tuhan minta. Bukan tuh rancang tuh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi terima kasih Pak Camat sudah berbagi cerita kesaksian hidup tentang mendiang Bapak terkasih. Bapak Ibu, sejak beberapa waktu lalu ketika mendiang masih sakit, anak-anak dan kaum keluarga telah datang berkumpul. Saya tahu karena memang dalam pelayanan kasih saya mungkin beberapa kali saya kesini Pak, karena banyak yang harus saya layani. Tapi saya sangat mengasihi keluarga. Setelah menjalani usia anugerah Tuhan selama 79 tahun di dunia milik Tuhan ini, maka Tuhan jugalah yang telah mengambil kehidupan Bapak Abraham Sidin. Pada dasarnya nafas hidup kita bukanlah milik kita. Bapak Ibu, kita hanya menikmati nafas hidup. Tapi pemilik utama nafas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Ia memberi dan Ia juga lah yang mengambil. Karena nafas hidup ini adalah miliknya. Saudaraku, kaum keluarga Sidin, Diva, sekalipun berduka, tapi juga bersyukur. Ini tadi saya kaget juga Pak, Bapak bilang bersuka cita. Selama pelayanan saya di sini belum pernah saya dengar keluarga dalam duka mereka bilang kami bersuka cita. Walaupun itu pula yang kami lakukan Pak, keluarga kami ketika mama saya meninggal. Kami menghidupkan pujian ku berbahagia karena kami punya prinsip yang sama dengan Bapak dan keluarga. Bahwa selalu memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Sekalipun keluarga berduka, tapi juga bersyukur sebab Tuhan telah memberi seorang suami, kakak, papa, opa, seorang saudara yang mencintai dan dicintai. Tuhan juga memberinya umur panjang, 79 tahun Bapak Ibu. Kita tidak bisa tenggelam dalam duka, tapi marilah kita mengangkat muka, menghadap ke depan, mendengar panggilan Tuhan
untuk melihat tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti komit kepada kehidupan dan bukan kepada kematian. Kita juga sebagai pengikut Kristus komit kepada jalan selamat, bukan jalan maut. Mengikut Yesus berarti komit kepada pengharapan, bukan keputusasaan. Mengikut Yesus berarti komit kepada kerajaan Allah, komitmen, bukan kuburan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, teristimewa menguatkan dan menghibur keluarga besar Sidin Diva di tempat ini. Mari berdoa. Bersyukur untuk hari ini, Bapak. Itulah yang keluarga naikkan, bahkan persekutuan pergabungan. Karena dalam duka cita pun, sukacita yang Tuhan taruh yang tidak akan hilang. Sukacita yang Tuhan taruh bagi anak-anak Tuhan yang berpengharapan dengan sungguh adalah sukacita yang tidak hambar, tapi tetap terpatri dalam hati, tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga sungguh-sungguh itu memberikan kekuatan, penghiburan yang tidak diberikan dunia ini. Tapi satu-satunya penghiburan yang Tuhan berikan itulah yang menguatkan kami, bahkan keluarga kita. Mari Tuhan, berkati kehidupan keluarga besar Sidin Diva. Dalam kehidupan keluarga yang sederhana ini, memancarkan ketulusan hati, bahkan kerendahan hati untuk mengasihi sesama. Hidup berdampingan dengan damai. Dan itu yang telah dilakukan orang tua kami, yang Bapak Abraham Sidin. Kami mohon kepadamu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami yang percaya, bahwa anak-anak cucu yang memberkati kehidupan keluarga, bahkan menghormati orang tua, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Anak cucunya diberkati dengan limpah berkat. Kami belajar dalam persekutuan ini dari kehidupan keluarga Sidin Diva, dalam penghayatan iman kami kepadamu Tuhan. Biarlah persekutuan ini terus berbuah, belajar bahwa sungguh kami sadar sewaktu-waktu kami juga akan ada dalam rumah air mata ini. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menjaga hati kami, agar rancangan-rancangan kebaikan itu mengalir seperti air sungai, dan bukan rancangan-rancangan kejahatan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengenal kami semua, persekutuan ini satu persatu. Biarlah belajar dari kehidupan mendiam Bapa terkasih, kami kembali ke rumah kami masing-masing dan memaknai firman Tuhan, bahkan keluarga ini yang sudah menjadi surat Kristus yang terbuka. Mari Tuhan, kami hendak menghantar mendiam Bapa terkasih yang kami cintai ini dalam peristirahatan abadi bersama dengan semua orang. Tetapi dalam iman, dalam mata rohani kami, Dia berada dan saat ini telah bersorak-sorai bersama semua orang kudus di surga. Terima kasih untuk persembahan kaum keluarga, bahkan jemaat-Mu. Andai taulan kerabat yang boleh hadir dan memberkati kehidupan pelayanan kasih di tempat ini, bahkan keluarga. Lalu kami menyerahkan cuaca, semuanya kami percaya Tuhan, hari ini pemakaman ini akan berlangsung dengan baik. Berkati organis, solois, bahkan vokal group yang sudah mengasihi Tuhan dan jemaat lewat hidup pujian. Terpujilah Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Vokal group dengan pelayanan 3 sekali lagi disilakan untuk memuji Tuhan dengan hidup pujian. Lingkungan pelayanan 3 sekali lagi. Ya. Persekutuan pergabungan sebagai umat Allah, kita percaya bahwa kematian merupakan suatu tahapan hidup dalam Kristus. Kita percaya adanya kebangkitan bagi setiap orang percaya kepada Kristus, karena Dialah sumber kebangkitan dan hidup. Sabda Yesus, yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal,
Jemaat Tuhan diundang berdiri. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan menyertai orang yang hidup dan yang mati. Amin. Marilah Bapak Ibu kita siapkan jenazah dari mendiang Bapak Abraham Sidin untuk dibawa ke tempat pemakaman. Dan sebelum peti jenazah ditutup, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk melihat jenazah untuk yang terakhir kali. Silakan.
Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali.
menimbulkan keputusasaan dan ketakutan untuk melangkah menuju masa depan. Akan tetapi firman Tuhan menjadi dasar pengharapan Kristen. Firman Tuhan berpesan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pertama Tesalonika 4 ayat 14. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Setelah Allah berkenan memanggil Bapa terkasih kita dari dunia yang fana ini, maka seluruh kehidupannya kita serahkan kepada Allah yang empunya hidup ini. Akan tetapi pengharapan dan penghiburan kita, itulah penebus Yesus Kristus dan sabdanya. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup.
Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari bersatu dulu. Disampaikan terima kasih kepada Ibu yang telah melayani ibadah kami saat ini dan berakhir dengan sukacita dan Tuhan dapat memberkati. Dan berikut kita kami keras bunga selalu kepada kita jemaat. Bapak Ibu persekutuan perkabungan dalam duka cita yang dalam ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Belajar dari kehidupan kesaksian Bapak Sidin, kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang hadir. Lalu atas nama jemaat Nilai Sayok, kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan melimpahkan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Jalan berjumpa dengan Yesus, Bapak Abraham. Ya, terima kasih. Berikut untuk informasi untuk malam hiburan yang terakhir itu jatuh pada hari Jumat tanggal 11 Februari, Jumat malam. Ya, mungkin itu informasi dan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Mari para pekerja melanjutkan pekerjaan. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada
sesumber